bagaimana BEM ini menjadi tempat bertumbuh, membentuk karakter, tempat menyalurkan gagasan dari para mahasiswa. Setelah itu saya sempat juga menyalonkan ketua IKSAS yang mengantarkan saya jadi seorang yang mungkin bisa berarti ya. Bismillah, podcast Media Sentek, smart, religious, and productive. Selamat datang pemirsa, kali ini kita berada di edisi khusus di podcast Media Sentek. Kita saat ini kedatangan tamu spesial, beliau adalah gubernur atau ketua di Badan Eksekutif Mahasiswa, tepatnya di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Anam, gimana keadaan hari ini? Makin fit, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya gini Bung Anam, biasanya kan menjelang ujian akhir semester atau saat ini kita di tempat UTS, biasanya kesehatan ini agak menurun gitu ya. Tapi untuk Bung Anam alhamdulillah ya. Alhamdulillah tambah strong. Alhamdulillah. Kita ini akan berbicara tentang lebih dekat dengan BEM Bung Anam. Berbicara tentang lebih dekat dengan BEM. Kemudian ada beberapa hal yang nanti akan kami tanyakan secara langsung oleh Bung Anam. Dan juga ini nanti akan ditonton oleh semua mahasiswa Bung Anam ya. Yang ditonton oleh semua mahasiswa. Sebelum Bung Anam menjadi gubernur atau ketua di BEM Fakultas Sentek, kira-kira latar belakang Bung Anam ini seperti apa? Siap. Baik. Sebelumnya terima kasih ya. Terima kasih. Saya senang sekali ya di sini dalam acara kegiatan podcast ya Media Sentek yang mana smart, religius dan gimana terus produktif. Senang sekali bisa berbagi cerita, pengalaman dan semangat kepada teman-teman semua. Baik, untuk latar belakang sebelum saya menjadi ketua BEM, saya aktif di berbagai organisasi. Dulu saya aktif di OSIS, menjadi bagian dari OSIS saat SMK. Saya pertama kali itu masuk direkrut di ekstrakurikuler Sanggar Seni Matahari. Sana saya belajar seni, ya, seni teater, deklamasi, dan itu yang menurut saya membuat saya berarti itu. Jadi berseni, berliterasi, ya, dan berorganisasi. Itu yang mengantarkan saya jadi seorang yang mungkin bisa berarti ya. Setelah itu saya sempat menyalonkan ketua OSIS. Ketua OSIS di periode 2021. Oh, berarti sebelumnya di ekstrakurikulernya, sekarang langsung di ketua OSISnya begitu. Nyalon ketua OSIS, tapi di situ saya gagal. Saya tidak berhasil. Tapi itu jadi pelajaran ya. Jadi pengalaman. Jadi pengetahuan saya mencalonkan ketua OSIS gagal. Setelah itu saya menjadi sekretaris umum OSIS SMK. Iya. Setelah itu saya sempat juga menyalonkan ketua IKSAS. Ketua IKSAS Jawa Barat. Ya, tapi lagi-lagi gagal. Gagal ya, saya jadi wakil 1 di IKSAS Jawa Barat. Dan semua kegagalan itu menjadi proses bagi saya. Jadi proses, jadi pengalaman berharga di situ. Karena saya bisa mengevaluasi apa saya yang kurang, bisa introspeksi diri. Dan di situ mengantarkan saya mungkin ya ketika saya menyalonkan ketua BEM. Itu alhamdulillah berhasil. Tercapai. Dan sebelum juga saya aktif pernah di KLSS, Komunitas Literasi Salafiyah. Iya. Saya suka menulis dulu ya. Menulis cerpen, artikel, opini. Dan semua pengalaman itu yang membuat saya membentuk karakter saya ya. Bagaimana memahami dinamika organisasi. Bagaimana membuat cara pandang saya dalam memahami persoalan yang ada di organisasi, karena organisasi itu tempatnya masalah. Ya, bagaimana kita menghadapi, menyelesaikan dan mengindahkan amanah tanggung jawab di organisasi. Dan juga penting sekali untuk
Itu. Oke. Mantap sekali berarti ya latar belakang dari Bung Anam sebelum menjadi gubernur di Badan Eksekutif Mahasiswa, tepatnya di Fakultas Saintek. Tentu dari semua latar belakang tadi yang diceritakan Bung Anam, memang ya anggapannya sudah sesuai ya. Kalau Bung Anam tadi ceritanya di SMK gagal, kemudian di IKSAS juga gagal, tapi alhamdulillah terwujud di BEM begitu. Nah ini juga disclaimer ya kepada semua pemirsa yang menonton video ini, bahwa kita kan berada di naungan pondok pesantren, sehingga tadi yang diceritakan oleh Bung Anam, di sini memang banyak organisasi. Salah satunya adalah IKSAS, itu hanya ada di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sidoarjo gitu. Nah, tentu Bung Anam dari cerita tadi yang disampaikan oleh Bung Anam, terutama yang ada di IKSAS, tentunya politik untuk bisa jadi seorang gubernur ini sangat berbeda sekali begitu ya. Benar. Sangat berbeda sekali. Akan tetapi ya tentunya kita tetap main sehat begitu ya. Main sehat. Kemudian dari 2 kali kegagalan tersebut, nah motivasi apa yang ada di Bung Anam sehingga Bung Anam tetap berani untuk mencalonkan diri di gubernur yang kapasitasnya saya rasa lebih tinggi daripada di SMK begitu. Karena apa namanya yang ada di dalam BEM ini bukan anak-anak SMK lagi ya, yang hanya disuruh-suruh begitu. Bukan mahasiswa ya. Bukan mahasiswa tapi mahasiswa. Itu gimana motivasinya Bung Anam sampai bisa terpilih jadi gubernur? Baik. Motivasi saya, motivasi sejati pastinya kedua orang tua ya. Mantap. Motivasi sejati. Dan untuk motivasi berorganisasi, saya dari guru-guru senioritas ya. Bahkan ada dari dosen yang saya pegang sampai saat ini, yaitu hiduplah dalam masalah. Dan salah satu dosen itu ketika di perkuliahan, di ruang kuliah, saya mendapatkan motivasi ya. Hiduplah dalam masalah, hiduplah dalam tantangan, dalam tekanan. Kamu akan berkembang di situ. Nah, dari motivasi itu saya punya tekad bagaimana menjadikan BEM itu sebagai ruang transformasi. Nah, karena banyak sekali ya potensi di mahasiswa Saintek ini yang masih belum tergarap ya maksimal potensi. Maka dari itu bagaimana BEM ini menjadi tempat bertumbuh, membentuk karakter, tempat menyalurkan gagasan dari para mahasiswa, ya, gimana ya, ini menjadi tempat berproses kita bersama, terutama diri saya sendiri. Gitu. Motivasinya berarti yang disebutkan Bung Anam, karena kita ini semuanya akan berproses. Jadi 2 kali kegagalan tidak mematahkan semangat Bung Anam untuk tetap menjadi organisatoris, kemudian belajar jadi seorang pemimpin, begitu ya Bung? Alhamdulillah. Kemudian Bung, untuk kita lebih mengenal semakin dalam di BEM ini, kira-kira dari BEM ini, peran utamanya menurut Bung Anam itu apa? Apakah hanya sebatas menjadi tangan kanan fakultas, atau hanya menyerap aspirasi dari mahasiswa, atau yang lain? Kira-kira peran utamanya itu apa sih, Bung? Jadi peran utama BEM Saintek itu mempunyai 3 peran penting. 3 peran penting. Yang mana yang pertama itu menjadi jembatan antara mahasiswa dengan pihak fakultas. Ya, bagaimana mungkin mahasiswa mempunyai masukan, punya saran, bahkan kritikan bagi fakultas. Ada masukan tentang kegiatan atau ingin ada ruang kegiatan study club atau ada pengembangan potensi yang dimiliki mahasiswa. Disitulah peran pertama. Yang kedua yaitu bagaimana tadi yang pertama menjadi jembatan ya, menjadi jembatan antara mahasiswa dan pihak fakultas. Lalu yang kedua, bagaimana BEM ini menjadi motor penggerak perubahan ya di lingkungan kampus khususnya. Ya, menjadi penggerak untuk mengembangkan potensi, untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bermakna di setiap aktivitasnya. Itu yang kedua. Dan lalu yang ketiga, bagaimana menjadi ruang kaderisasi di BEM ini, ya, menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang bagaimana mahasiswanya mempunyai critical thinking, berpikir kritis, ya,
bertanggung jawab atas amanah yang teramanahkan. Ya, bagaimana ya menjadi seorang yang bisa diandalkan di situ. Banyak orang di luar sana yang cerdas, pintar, tapi tidak bisa diandalkan. Makanya bagaimana kita bisa diandalkan bagi orang lain, bahkan bisa menjadikan orang lain bermanfaat bagi orang lain. Jadi otomatis nanti di situ menjadikan orang lain bermanfaat bagi orang lain, otomatis kita bermanfaat bagi orang lain sesuai manfaat. Sesuai dengan hadis ya di situ. Khairunnas anfa'ulinnas, mantap. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Apalagi menjadikan orang lain bermanfaat bagi orang lain. Mantap banget, kelas ya. Kelas pendapatnya Bung Anam jelas banget ini. Kemudian ini lagi Bung. Kalau misalkan di perguruan tinggi itu ada tridharma ya, berarti di fakultas atau di BEM menurut Bung Anam tadi ada tridharma juga, tapi lingkupnya itu ada di BEM yang salah satunya tadi menjadi jembatan, kemudian yang lainnya. Nah, ini di periode Bung Anam, periode berapa Bung? Periode kelima. Periode kelima, tahun 2024-2025. Kabinetnya? Kabinet transformasi. Oh, transformasi. Iya, yang kemarin kabinetnya perubahan ya. Iya, yang kemarin perubahan. Siapa itu? Mas Riyadi ya. Kita titip salam Mas Riyadi. Siapa tahu juga nonton. Salam Mas Riyadi ya. Kita kader-kader Mas Riyadi semua. Salam Mas Riyadi dan juga kabinet perubahan yang kemarin sudah menjadikan kami lebih hebat, lebih baik. Tentunya juga kepada pihak-pihak dekanat dan fakultas. Kemudian Bung, dari periode 2024-2025 yang tadi disampaikan Bung Anam, kita sudah di kabinet transformasi. Program unggulannya pada periode saat ini itu apa Bung? Baik, program unggulannya kita membagi kegiatan itu menjadi dua. Itu ada yang internal, ada yang eksternal. Dan juga yang internal ini dibagi ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Ya. Yang mana bukan hanya intelektual, bukan hanya kita cerdas intelektual, tapi juga cerdas emosional dan juga spiritual. Dari BEM itu menjadi kegiatan utama yang seminggu sekali, yaitu Rekul Hadat, yang mana itu menjadi ruhnya Santi Sukorejo ya, menjadi ruhnya Santi Salafiyah Sofiyah. Itu seminggu sekali kita usahakan istiqomah, jadi meskipun yang hadir ya tidak banyak ya, bahkan saya titip pesan ke pengurus bagaimana meskipun 2 orang, 3 orang, bagaimana tetap mengistiqomahkan. Tetap jalan begitu. Tetap jalan istiqomah, karena saya punya keyakinan ketika kita istiqomah dalam membaca Rekul Hadat ya, itu menjadi yaitu ruh yang menjadi awatnya pesantren seperti ya. Saya punya keyakinan ketika selalu istiqomahkan, kegiatan BEM kedepannya akan berjalan dengan lancar. Dan ketika tidak istiqomahkan, saya punya keyakinan bahwasanya nanti kegiatan ke depan itu tidak berjalan dengan maksimal. Iya, tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Seperti itu untuk program seminggu sekali. Ada yang dua minggu 1 kali, yaitu angkringan inovasi. Ini kegiatan ini inisiatornya ya saya sendiri di zamannya Mas Riyadi. Itu menjadi program unggulan di sini. Berarti posisinya Bung Anam saat itu jadi apa? Menjadi koordinator nalar dan marketing. Berbakat sungguh jadi gubernur begitu. Ya itu. Yang mana orientasinya di situ kita membahas inovasi-inovasi yang ada di saat ini. Seperti AI, seperti IoT. Dan di situ bagaimana mahasiswa itu menambahkan hazanah keilmuan di situ. Yang keilmuan tentang dunia sains dan teknologi pastinya. Ya, itu kegiatan yang 2 minggu 1 kali. Dan program unggulan lainnya ada juga kebiar Sentek Sumating jangka panjang. Yang mana mungkin ini menjadi warisan mungkin untuk periode yang mau datang, gimana lebih maksimal lagi, lebih wow lah, lebih bisa lebih mengembangkan lagi kegiatannya. Ya, yang mana di dalamnya ini kita sudah bahas dalam media, sekarang sedang berjalan ya, sedang dilaksanakan. Yang mana kegiatannya ini akan ada, ini sekaligus informasi bagi teman-teman. Ada piala bergilir ya.
juara umum dari yang terlibat dalam perlombaan yang memenangkan kompetisi bersaing. Prodi mana nih yang paling banyak mendapatkan juara di Gebiar Sentek Smart ini? Dan yang prodi yang banyak mendapatkan juara di dalam cabang-cabang lomba ini itu berhak mendapatkan piala juara umum. Piala bergilir langsung dekan nantinya yang akan memberikan kepada Kaprodi. Mantap. Nah, itu mewakilkan mahasiswa prodinya. Itu untuk Gebiar Sentek Smart ya. Ada lagi mungkin nanti di closing di periode kami ya, yaitu Gemas Mengajar. Gerakan mahasiswa Sentek Mengajar. Nah, yang mana ini bukan hanya mengajar, bagaimana ada impact, ada dampaknya bagi yang diajarkan. Dan ini yang bentuk eksternal ya. Nah, kegiatan tadi kan saya jelaskan ada dua, internal dan eksternal. Mungkin ini salah satu langkah untuk karena harapan dari Bapak Wadik 3, bagaimana BEM ini mempunyai dua kegiatan yang berbentuk internal dan eksternal. Nah, yang kami tangkap untuk eksternal ini Gemas Mengajar, gerakan mahasiswa Sentek Mengajar, mungkin di SMK, SMA, bahkan mungkin nanti bisa digunakan di luar. Yang mana bukan hanya mengajar ya, tapi nanti bisa menghasilkan suatu karya di situ. Karya misalkan di prodi arsitek, yang bisa membuat prototipe rumah yang dibuat arsitektur ya. Lalu mungkin mahasiswa ini bisa membuat robotika mungkin ya. Iya. Dan mungkin untuk TI bisa membuat website yang tanpa coding ada sekarang. Iya. Mungkin dari SI bisa membuat video sinematik, kreatif ya. Dan media kan bisa membuat aquascape di situ. Jadi sesuai dengan jargon BEM Sentek ya. Inspirasi mahasiswa berani berkarya. Bagaimana ya mahasiswa itu bisa mengajar dan yang diajarkan siswa nanti itu bisa berkarya dari hasil dari adanya kegiatan Gemas Mengajar ini. Ini akan menjadi closing di periode kami. Mantap. Itu mungkin ya. Oke, mantap. Kemudian Bung, ketika kita melihat tentunya di dalam organisasi, terutama di BEM, tidak menutup kemungkinan juga banyak dinamika yang ada di dalamnya. Terutama tantangan kayak mobilisasi massa, kemudian program yang membengkak, ataupun juga anggaran yang membengkak itu pasti ada di setiap organisasi, terutama juga di BEM kita. Kemudian Bung, yang menjadi pertanyaan, tantangan yang dihadapi oleh Bung Anam selama menjadi gubernur itu apa saja sih? Boleh diceritakan? Jadi tantangan yang kami alami ya, yaitu bagaimana memimpin organisasi yang di dalamnya mempunyai anggota yang mempunyai karakter yang kuat ya, mempunyai idealisme yang tinggi, dengan banyaknya aktivitas, kesibukan, proyek ya. Karena anggota-anggota di BEM ini sangat banyak kesibukannya sekali ya. Ya, punya banyak proyek, punya peran di segala sektor ya. Ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk kami. Dan bagaimana tantangan ini menjadi motivasi sendiri bagi kami untuk bisa mengelola dengan bijak ya. Adanya tantangan-tantangan yang ada itu untuk tantangan-tantangan yang ada dan juga tantangan jadi ada juga ya tentang birokrasi di khususnya ya di BEM, di pesantren ya, di universitas ya, birokrasi yang ada itu menjadi tantangan terbesar juga. Harus siap dari segala arah menghadapi cobaan itu ya. Iya, revisi proposal dan pencairan anggaran. Memang prosesnya sedikit rumit begitu ya Bu. Karena di BEM kita ini pasti berbeda dengan BEM-BEM yang ada di lain ya. Pasti beda. Tentunya dengan harapan banyak cobaan yang kita alami itu akan menjadi proses bagi kita lebih baik di masa yang akan datang, di masa depan. Oke Bung, mungkin sampai di sini dulu kita podcast pada malam hari ini. Kita akhiri, mudah-mudahan
media Sentek ini semakin berkembang ya Bung. Kemudian juga fakultas ini semakin maju, terutama Universitas Ibrahimi, kebanggaan kita. Gitu. Bung Ana mungkin ada closing? Ada closing ya Iya. untuk mungkin teman-teman pengurus BEM, teman-teman mahasiswa, bagaimana bertransformasi diri ya sebelum menghadapi era transformasi teknologi Uh-huh. ke depan, bagaimana bertransformasi diri terlebih dahulu, mungkin bisa lewat organisasi dengan dedikasi yang tinggi. Itu yang akan mengantarkan kita pada kesempatan baik di masa yang akan datang. Oke, terima kasih, kelas banget Bung. Oke, terima kasih pemirsa semuanya. Kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.